Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Jalan Master Club. Di video ini, Safira berhadapan dengan seorang pecatur bapak-bapak bernama Pak Haji Ujang. Jadi, Safira kali ini menyajikan pertarungan yang sangat spektakuler. Safira menyajikan langkah-langkah yang sangat-sangat luar biasa. Safira pada kali ini melakukan langkah akrobatik. Wow, luar biasa. Safira kali ini menumbangkan bapak-bapak yang sudah tua. Wow, luar biasa. Pertarungan kali ini berlangsung pada turnamen nasional Super Challenge Super Chess 3 2025 Open beberapa hari yang lalu. Nah, pada pertandingan kali ini, apakah Safira akan memenangkan pertandingan? Apakah Safira akan dipecundangi oleh Pak Haji? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke, baiklah kawan-kawan. Pada pertandingan kali ini Safira megang buah hitam, sementara Pak Haji Ujang megang buah putih. Pak Haji Ujang memulai dengan pembukaan yang sangat agresif, yaitu E4, E5, kuda F3 dimainkan, Safira kuda C6, Pak Ujang gajah B5, A6 dimainkan. Ya, kalau kita perhatikan, ini pembukaan yang sangat familiar sekali kawan. Apa itu pembukaan? Ruy Lopez. Kemudian Pak Haji Ujang menarik gajah ke A4 seperti biasa, menyelamatkan gajahnya. Safira kuda F6 dimainkan. Pak Haji Ujang kuda C3 dimainkan. Safira B5. Pak Haji Ujang menarik gajah ke B3. Safira gajah C5 dimainkan. Pak Haji Ujang rokade. Safira memainkan D6. Putih H3. Idenya apa? Idenya untuk profil eksis ya, atau menjaga petak G4 guys ya. Itu ide daripada putih. Kemudian Safira langsung rokade. Putih D3 dimainkan untuk mempersolid pion pusat ya. Safira H6 ya, idenya sama untuk menjaga petak G5. Pak Haji Ujang A3 dimainkan. Safira gajah B7. Pak Haji Ujang kuda E2 dimainkan. Apa ide daripada putih di sini? Ide putih ini untuk kudanya biasanya akan ditempatkan di G3 ya. Dan biasanya putih akan menyerang dari sayap raja, biasanya seperti itu ya. Kemudian hitam memainkan D5 ya, mengajak pertukaran pion pusat. Putih pion kali pion, pionnya disikat kawan. Kuda kali pion. Kemudian putih kuda G3. Safira gajah B6 ditarik ya. Gajah B6 ini sangat bagus sekali ya posisinya, karena apa? Karena membayang-bayangi raja ya, pining raja. Ya, kekuatan daripada hitam di sini adalah gajah gelapnya. Kemudian putih memainkan kuda F5. Ya, saya juga nggak expect ya, kenapa Pak Haji Ujang ya melakukan langkah yang membuat evaluation bar daripada putih ini turun ya. Ini dianggap langkah yang kurang akurat ya. Kemudian Safira memainkan kuda E7 ya, mengajak pertukaran kuda. Putih ya, putih melakukan pembelaan dengan menggeser kuda ke H4 ya. Apa ide daripada putih di sini? Kalau misalnya kudanya dimakan, kuda putih dimakan, maka akan dimakan kembali ya. Biasanya ya seperti itu ya. Itu ide daripada putih ya. Kemudian hitam
Yap, benar saja. Ya, kuda kali kuda, kuda kali kuda, makan. Safira memainkan Queen F6 mengusir kuda. Putih menarik kuda ke E3. Safira memainkan kuda D4. Idenya apa? Idenya untuk mengganggu pertahanan daripada putih, ya. Kuda Safira ini sangat bagus sekali ya, berada pada outpost, ya, dan sepertinya dia berusaha untuk, ya, mengambil gajah putih yang ada di B3, guys. Putih memainkan kuda D5, stair, ya. Menteri diancam, menteri Safira dipindahkan ke D6. Putih kuda kali B6, ya. Kenapa gajahnya diincar oleh putih? Karena di situ kekuatan daripada hitam, ya, dalam permainan Ruy Lopez. Safira juga tidak kalah ketinggalan, guys. Dia sikat gajah putih kuda kali B3, ya. Putih merespon dengan pion kali kuda, queen kali B6, ya. Kemudian putih respon dengan queen G4, ya. Ketika putih menjalankan queen G4, ini dianggap langkah yang kurang akurat, ya. Ini langkah yang kurang tepat, ya. Dan evaluation bar berpihak pada Safira. Di sini evaluation bar kalau kita perhatikan sangat berpihak pada Safira, sangat tebal sekali ya buat Safira. Kemudian Safira merespon dengan Rook 8. Idenya apa? Idenya untuk mengancam pion yang ada di D3. Putih gajah E3 mengancam menteri. Menteri D6 dimainkan. Putih Rook D1 membela pionnya, untuk melindungi pionnya. Karena pionnya diancam 2 kali, ya, menteri dan benteng Safira. Kemudian Safira F5. Ya, ini langkah yang sangat bagus sekali. Idenya apa? Idenya untuk mengusir menteri putih. Menteri putih dimainkan ke H5. Safira F4. Ya, nggak jadi usir, guys, ya. Putih menarik gajah ke D2. Safira Queen D5. Apa ide daripada Safira di sini? Idenya untuk mengancam mat, ya. Mengancam skat mat di petak G2, ya. Kalau misalnya putih teledor misalnya, dia menggunakan langkah lain misalnya, maka ini akan skat mat, guys, ya. Tapi anehnya saya perhatikan, ya, ketika Safira mengancam putih mat, tapi evaluation barnya makin turun, guys, ya. Ya, aneh, ya. Ini berdasarkan Stockfish, ya. Langkah terbaik hitam di sini harusnya benteng F6 dimainkan, ya. Harusnya seperti itu, ya. Ya, ini langkah terbaik daripada Safira, ya. Tapi Safira, ya, lebih memilih mengancam mat, guys, ya. Oke. Putih mengetahui itu, lalu dia mendorong pion F3. Kemudian Safira gajah C8 dimainkan. Putih gajah B4. Idenya apa? Idenya untuk mengancam benteng, ya, benteng Safira yang ada di F8. Kemudian Safira benteng F5, ya. Idenya apa? Idenya untuk mengusir menteri daripada putih. Menteri putih ditarik ke A4. Safira C5. Idenya apa? Idenya mengusir gajah. Nah, tepat pada posisi seperti ini, saya juga nggak tahu, ya, apa yang ada di pikiran Pak Haji Ujang, ya. Waktu saya menonton pertandingannya secara live, tidak berselang lama, hanya beberapa detik, ya, nggak sampai 1 detik kayaknya, ya. Ketika Safira mendorong pion,
ke C5, Pak Haji Ujang makan pion. Saya juga nggak tahu kenapa Pak Haji Ujang langsung makan pion ya. Boom. Ya mungkin yang ada di pikiran daripada Pak Haji Ujang itu, kalau menteri makan gajah, maka dia akan, menteri putih akan makan benteng ya. Jadi ini semacam trik, tapi triknya gagal. Dia lupa ada bunyi skak dulu ya. Ya, bunyi skak dulu guys ya. Ya. Jadi dia sengaja makan pion itu ya, kalau pikiran saya ya. Dia sengaja makan pion ya biar dia dapat benteng yang ada di D8 guys ya, menggunakan menteri, bisa dipukul menggunakan menteri. Itu di pikiran daripada putih ya, kalau saya bisa menganalisis ya. Tapi dia lupa bahwa bunyi skak dulu ya, bunyi skak dulu, boom ya. Di sini saya perhatikan Pak Haji Ujang itu seperti menyesali ya langkah yang tidak akurat ya. Mungkin karena buru-buru waktu, saya nggak tahu ya. Ya, timer daripada putih di sini tinggal 1 menit, Safira 3 menit ya, karena ini termasuk catur rapid ya. Dan anehnya pada saat pertandingan saya melihatnya, Pak Haji Ujang ya, Pak Haji Ujang sebelum makan pion langsung dipegang gitu ya. Bukan punya dia yang dipegang, tapi pidak hitam yang dipegang. Pion hitam yang dipegang. Jadi nggak bisa dibalikin lagi. Jadi pada pertarungan resmi ya, pertandingan resmi, kalau kita sudah megang buah lawan itu nggak bisa ya, kena penalti biasanya. Jadi mau nggak mau harus dimakan ya. Ya. Kemudian ya, ketika skak ya, Safira skak raja, Haji Ujang menggeser rajanya ke H2 guys. Kemudian Safira menggeser benteng ke G5. Idenya apa? Idenya untuk menutup ya, menutup file G5 biar menteri putih tidak jadi makan benteng. Jadi ide daripada putih itu sebenarnya sangat sederhana, tapi ya dia lupa rajanya open guys ya, sehingga triknya gagal. Kemudian putih merespon dengan benteng C1 mengancam menteri D4 dimainkan. Benteng C2, idenya apa? Idenya untuk membela pion ya, karena pionnya sudah diancam oleh menteri ya, pion yang ada di B2. Kemudian Safira gajah E6 dimainkan. Idenya apa? Idenya untuk mengincar pion yang ada di B3, pion tumpuk yang ada di B3. Posisi putih di sini serba sulit guys, suksuang ya posisinya. Kemudian putih yang merespon dengan kuda C3. Safira menteri E3. Kemudian putih benteng E1. Nah, di sini kesalahan daripada putih. Dia membiarkan hitam masuk ke pertahanannya, mau ngobrak-abrik pertahanannya. Dan ini menurut saya posisi yang sangat bagus sekali ya. Posisi menteri Safira di D2 ya. Safira memainkan menteri ke D2. Idenya apa? Idenya untuk mengancam mat ya. Mengancam skakmat di petak G2. Putih sudah terlambat menyadari itu, lalu putih melakukan langkah frustasi dengan benteng G1. Safira memainkan gajah D5. Haji Ujang lagi-lagi memainkan langkah yang blunder. Haji Ujang memainkan menteri E1. Boom! Dan ini dianggap langkah yang sangat-sangat blunder ya. Safira langsung menghukum putih dengan ya benteng kali G2 skak. Ya, ini posisinya sangat susah sekali guys ya. Kalau misalnya dimakan, maka menterinya akan melayang. Ya, ini yang terjadi ya beberapa langkah ke depan.
ya, ini yang terjadi ya. Ini akan posisi suksuang guys, posisi yang sangat-sangat tidak bagus ya buat putih ya. Kita kembali. Nah, tepat pada posisi seperti ini putih menyerah. Kenapa putih menyerah? Karena ya mau gimana lagi coba, kalau misalnya rajanya dimundurin ya, maka akan ada skakmat yang sangat menakjubkan ya. Nggak bisa ya, kalau ya serba salah ya, suksuang ini guys ya. Dimakan ya, ini posisi yang tadi guys, posisi yang sangat-sangat tidak bagus ya. Posisi suang ya. Ya, kalau kita lanjutkan pertandingan gimana caranya biar skakmat ya. Tapi posisi seperti ini putih sudah menyerah ya. Sudah tidak ada lagi ya usaha daripada putih, yang nggak bisa lagi ya. Karena satu perwira kalah, kemudian menterinya melayang. Aduh, sangat susah ya buat putih. Kalau misalnya dimakan skak ya, maka akan dimakan ya. Ini yang terjadi guys. Makan oke. Skak, dan ini pun skakmat ya, skakmat yang sangat membagongkan. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Salam satu papan, salam satu hobi, bye bye.